atas waktunya sudah menepati sesuai dengan jadwal kita. Hari ini kita akan melakukan coaching ya Bu. Dan saya sebagai coach, Ibu sebagai coaching ya. Pada malam hari ini kita mau ngobrol tentang apa nih Bu? Saya itu sebenarnya mau bercerita tentang kondisi siswa saya Bu. Jadi kan sekarang ini saya mengajar di kelas 5 dan kebetulan itu sudah kurikulum merdeka. Nah, saya lihat anak-anak ini kurang fokus dalam belajar. Mereka banyak yang bodoh pada saat saya menjelaskan materi sehingga prestasi mereka menjadi menurun. Oh gitu. Jadi kondisi kelas Ibu sekarang siswa yang sedang Ibu ajar ini kurang fokus dalam pembelajaran ya Bu ya, sehingga prestasinya menurun. Apalagi sekarang sudah menggunakan kurikulum merdeka ya Bu ya, kurikulum baru, dan kita juga harus menerapkan kurikulum yang baru itu di kelas Ibu ya Bu ya. Lalu apa yang ingin Ibu dapatkan dari obrolan kita hari ini? Saya ingin anak-anak itu tidak lagi ngobrol dan mereka fokus dalam proses pembelajaran. Baiklah, jadi di akhir obrolan kita ini Ibu ingin kondisi di kelas Ibu anak-anak ini menjadi fokus belajar dan tidak ngobrol lagi di kelas, sehingga nanti prestasinya bisa meningkat lagi ya Bu ya. Kira-kira nih dari level 1 sampai 10 sekarang kondisi di kelas Bu Rima itu ada di level berapa? Sekarang ini kalau saya amati mereka ada di level 6 Bu. Di level 6 ya. Jadi kira-kira Ibu ingin meningkatkan ke level berapa? Harapan saya anak-anak bisa meningkat ke level ke-8. Jadi Ibu ingin meningkatkan dari level 6 ke level 8 ya Bu untuk prestasi di kelas Ibu ya. Nah, lalu apa rencana Ibu Rima untuk bisa menaikkan level dari level 6 ke level 8 ya? Rencana saya sudah saya buat itu Bu Yuli, tentunya tentang manajemen kelas. Saya ingin manajemen kelas itu berjalan dengan baik, kemudian menerapkan ice breaking yang berkaitan dengan tema materi sehingga anak-anak bisa termotivasi dalam belajarnya dan bersemangat. Selain itu, media pembelajaran yang digunakan mungkin Bu Yuli harus lebih baik lagi seperti itu. Baiklah, jadi untuk meningkatkan level dari 6 ke 8 ini Ibu ingin mengatur manajemen kelas Ibu yang pertama, lalu ice breaking agar siswa ini semangat dan fokus kembali ya Bu. Lalu medianya ya Bu ya, Ibu akan menggunakan media yang relevan ya dengan pembelajaran sehingga mengembalikan fokus anak lagi ya Bu ya. Dari beberapa rencana yang Ibu sampaikan, mana sih yang menurut Ibu Rima dalam waktu dekat ini dan mendesak akan dilakukan? Saya akan menggunakan media pembelajaran yang lebih baik lagi, menggunakan video mungkin biar anak-anak lebih terfokus dan semangat dan seperti. Baiklah, jadi menurut Ibu Rima yang akan Ibu laksanakan ini menggunakan media yaitu berupa video pembelajaran ya Bu ya, baik visual audio visual ya Bu ya. Itu untuk memenuhi kebutuhan siswa juga ya Bu ya. Baiklah, jadi rencana Ibu ini kapan kira-kira akan dilaksanakan? Insya Allah mulai besok Bu Yuli. Itu saya akan rencana itu akan saya lakukan supaya tujuan pembelajaran yang saya inginkan itu tercapai bersama anak-anak. Baiklah, jadi rencana ini akan dilakukan besok ya Bu. Di sekolah Ibu nih, kira-kira Ibu membutuhkan dukungan dari siapa saja nih untuk melakukan rencana ini? Tentunya dukungan dari Pak Sekolah, kemudian rekan sejawat, dan ada rekan sejawat ini yang pintar IT Bu Yuli, yaitu Bu Tika. Mungkin saya akan belajar lebih banyak lagi dengan Bu Tika, bagaimana pembuatan video yang baik, bagaimana penggunaan dan penyampaian ke anak-anak dengan video pembelajaran yang baik seperti apa. Baik, benar sekali Bu ya. Di sekolahnya kita nggak sendiri ya Bu, kita punya pimpinan, jadi kita juga membutuhkan dukungan dari kepala sekolah dan teman atau rekan sejawat yang memiliki kemampuan yang lebih dari kita. Baiklah, bagaimana kita bisa tahu rencana yang Ibu buat ini dapat terlaksana dengan baik? Dan Mungkin setelah proses pembelajaran besok dulu kita akan berbincang kembali di beberapa hari kemudian untuk membahas
perkembangan anak-anak yang sudah melaksanakan pembelajaran menggunakan video. Baiklah. Jadi nanti kita bertemu lagi setelah Ibu melakukan rencana Ibu ya Bu ya, dan untuk mengobrolkan hasil dari rencana yang telah Ibu laksanakan nantinya Ibu ya. Jadi dari obrolan kita ini yang menarik yang sudah didapat dari Ibunya. Dari obrolan kita itu saya menjadi lebih tahu bagaimana cara meningkatkan motivasi belajar anak, kemudian memberikan fokus pada anak dalam proses pembelajaran. Selain itu menambah wawasan kepada saya untuk menjadi guru yang lebih baik lagi dalam proses pembelajaran. Seperti itu. Baiklah, jadi Ibu yang sudah Ibu dapatkan, Ibu mendapatkan cara atau solusi untuk mengembalikan fokus anak, dan selain itu juga Ibu mendapatkan wawasan ya Bu, wawasan lebih luas lagi dalam menghadapi permasalahan di kelas ya Bu ya. Baik, terima kasih Bu Rima atas diskusinya hari ini. Semoga rencana Ibu Rima dapat terlaksana dengan baik dan hasilnya pun baik ya Bu ya. Sampai berjumpa di observasi kelas nanti ya Bu ya. Ditunggu ya Bu. Iya, saya akhiri ya Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tolong dibimbing doa terlebih dahulu. Mari kawan-kawan, sebelum belajar kita membaca doa. Berdoa dimulai. Sebelum memulai pembelajaran, coba dicek dulu bawahmu, selorokanmu, kalau ada sampah yang masih ada, dibuang ke tempat sampah. Ayo, lihat semuanya. Ada? Kebutuhan pelajar itu apa kira-kira? Apa yang kalian butuhkan untuk bisa belajar? Ini yaitu jenis kebutuhan berdasarkan kepentingannya. Jadi kebutuhan itu ternyata ada jenisnya, ada beberapa. Nanti akan kita lihat lebih lanjut. Nah, kemudian di dalam jenis-jenis itu ada kebutuhan-kebutuhan yang akan kita kategorikan. Misalnya makan tadi itu merupakan jenis kebutuhan apa ya? Obat itu merupakan jenis kebutuhan apa ya? Nah, nanti akan kita lihat lebih lanjut. Kemudian yang ketiga, kebutuhan, yaitu kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, dan kebutuhan tersier. Primer berarti pertama atau utama. Jadi, kebutuhan primer adalah kebutuhan pertama atau utama yang harus dipenuhi oleh setiap manusia. Contoh kebutuhan primer adalah makan, minum, pakaian, perumahan, serta kesehatan. manusia bisa hidup tidak kalau tidak pakai perhiasan. Bisa. Berarti bukan primer ya? Iya. Bukan juga sekunder. Selain perhiasan apa lagi? Rumah Ya, rumah mewah. Ya, dengan catatan ada mewahnya. Kalau rumah semua orang memerlukan. Tapi kalau sudah rumah mewah, berarti itu sudah bagian dari apa? Kasihan untuk gengsi. Ya, sifatnya untuk. Nah, dengarkan baik-baik instruksinya. Kalian buka, di situ ada 2 lembar LKPD. Tugasnya yang pertama, dibagi tugasnya ya, namanya tugas kelompok ya. Silahkan itu digunting, kemudian tempelkan di kolom yang menurut kalian itu tepat. Jenis dari gambar itu. Ini ada. Ayo dibagi, langsung siapa yang dilepas? Ya, dilepas. Ayo bagi tugasnya. Ada yang menggunting, ada yang
Nah, Ibu menunggu di depan siapa yang sudah selesai. Nah, sambil nempel sekalian diskusikan ya. Kenapa gambar-gambar itu masuk dalam buku itu? Ini sekunder ini. Karena hasil. Ini makan. Sekunder. ini mana? Itu dilakukan setelah primer. Yang pertama ada gambar jam. Manusia membutuhkan jam untuk melihat waktu. Yang kedua ada motor. Ada yang perlu disampaikan boleh. Apa? Jangan jadi kamu. Ya, ini Nela. Yang kedua ada gambar motor. Motor ini berguna buat buat apa yang keras bu? Yang keras. Alat transportasi yang penting untuk manusia. Yang ketiga ada komputer. Tepuk semangat. Senang tidak belajar hari ini? Ya, untuk pembelajaran berikutnya kita akan belajar mengenai sistem barter. Ada yang tahu apa itu sistem barter? Tidak. Tidak. Untuk memenuhi kebutuhan, ya kita kalau beli menggunakan apa? Duit kalau sekarang ya. Nah, untuk mengetahui barter itu bagaimana, kita akan perdalam materi pada pertemuan selanjutnya. Ya, untuk materi ini, kalau ada yang mau ditanyakan lagi nanti boleh bertanya lebih lanjut ya. Yang dapat Ibu sampaikan, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.